Baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. uh, kami dari kelompok 4 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pembahasan kami tentang modul 14 dari praktikum sistem basis data, yaitu materi Select Multitable. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini bersama dua teman saya. Sebelumnya nama saya Diaul Faruk dengan NIM 222410102018. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Takirin Faras dengan NIM 222410102024. Saya Ahmad Azril Lamaldani dengan NIM 2224 1010 2037. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama, soal pertama yaitu select dua table ya. Soal pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Untuk query-nya yaitu select P titik product name, P titik unit price, C kategori name from product P, join kategoris C on P kategori ID sama dengan C titik kategori ID order by C titik kategori name. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah select, yaitu menampilkan P ini sebagai alias dari tabel titik product name. Jadi product name ini berada di tabel P atau adalah produk ya di sini. Kemudian P titik unit price di sini P sama seperti sebelumnya, ini adalah tabelnya. Kemudian di dalamnya mengambil kolom unit price. Kemudian C titik kategori name mengambil tabel kategori name dari uh, sorry mengambil kolom kategori name dari tabel C from product P. Jadi produk P ini dialiaskan menjadi P. Kemudian join kategoris C, alias kategorisnya adalah C on P ke P, yaitu tadi produk, ke kategori ID sama dengan kategori ID. Jadi yang di uh, disamakan itu kategori ID dengan kategori ID pada tabel produk dan kategori ID di tabel kategori sini ya. Kemudian order by C titik kategori name ini maksudnya mengurutkan berdasarkan nama kategorinya. Bisa dilihat di hasil output query-nya. Di sini ditampilkan product name, kemudian unit price, dan kategori name. Kemudian diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Bisa dilihat di sini nama kategorinya. Urutnya dari huruf depannya ini ya. Jadi sesuai abjad. Ini B, kemudian C, dan seterusnya. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Query-nya select C titik company name, O titik order ID, O titik order date from customer C, join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID order by C titik company name. Maksudnya gimana? Select tampilkan C tabel C di mana isinya ada kolom company name, kemudian tabel O di mana isinya ada kolom order ID, kemudian ada tabel O lagi di mana isinya ada kolom order date dari customer C. Jadi tadi C itu dialiaskan dari
tabel customer. Kemudian join orders O on C titik customer ID sama dengan customer ID. Menjoinkan atau menggabungkan dua tabel. Yang pertama orders O, tabel order O dialiaskan sebagai O dari yang sama, tabel yang sama yaitu adalah customer ID dan customer ID di tabel customer dan di tabel orders. Kemudian order by C titik company name diurutkan berdasarkan company name yang ada di tabel customer. Untuk hasil outputnya seperti gambar di sini sudah ditampilkan perusahaan customer, kemudian ID transaksi, order ID yang pernah dilakukan, kemudian tanggal serta tanggal pembelian. Kemudian diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Di sini bisa dilihat nama perusahaannya sudah urut sesuai abjad A dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, untuk caranya yaitu kita pertama kali menggunakan select order ID pada tabel order, lalu juga order date pada tabel order, dan produk ID pada tabel order detail. Terus kita from menggunakan order yang kita aliaskan sebagai O, lalu kita joinkan dengan order detail yang kita namai sebagai OD, yang dimana itu menggunakan foreign key dari order ID dari tabel order. Jadi order detail pada order ID pada order detail. Nah, bisa lihat pada gambar kita tampilkan order ID, order date, dan juga produk ID. Lanjut. Nah, selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, jadi awalnya kita menggunakan select karena ini membutuhkan 3 tabel, yaitu order, order detail, dan produk. Jadi kita menggabungkan 3 tabel. Untuk pertama kali kita menggunakan select order ID di tabel order, lalu order date di tabel order, lalu product name pada tabel product, dan order detail pada unit price. Lalu kita from-kan menggunakan yang pertama order yang kita aliaskan sebagai O, lalu kita joinkan dengan order detail yaitu kita aliaskan sebagai OD yang kita hubungkan dengan foreign key dari order ID dari tabel order. Jadi order ID itu yang ada pada tabel order detail itu merupakan foreign key-nya. Lalu kita joinkan juga dengan produk dengan alias P yang kita dapatkan berdasarkan produk ID yang ada pada order detail. Nah, jadi produk ID ini merupakan foreign key yang ada pada produk tabel produk. Jadi bisa dilihat hasilnya terdapat order ID, order date, product name, dan juga unit price. Lanjut. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, pertama kali karena ini kita membutuhkan 3 tabel yaitu employee territories, dan juga teritori. Jadi kita menggabungkan 3 tersebut.
Pertama kali kita menggunakan select, yaitu first name pada tabel employee. Lalu kita gabungkan menggunakan ini, pipe yang pembatasnya yaitu spasi. Kita gabungkan dengan last name pada tabel employee. Lalu kita aliaskan sebagai employee name. Lalu territory description yang kita dapat dari tabel territory. Dan kita fromkan menggunakan employee, yaitu kita aliaskan sebagai E. Lalu join employee territories, yaitu kita aliaskan sebagai ET, yang dimana kita gabungkan berdasarkan employee ID yang menjadi foreign key pada employee territories. Lalu kita joinkan juga dengan territories yang kita tuliskan sebagai T, yang kita dapat berdasarkan territory ID yang ada pada yang menjadi foreign key pada tabel territories. Lalu kita mendapatkan hasil employee name dan territory description. Selanjutnya yaitu 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, jadi untuk menampilkannya yaitu kita membutuhkan 3 tabel, yaitu customer, order, dan juga shipper. Karena kita membutuhkan customernya dan juga order ID-nya dan juga tanggal pengirimannya. Dan pengirimannya siapa. Jadi pertama kali kita menggunakan select customer, yaitu company name dari tabel customer, lalu order ID dari tabel order, lalu order date dari tabel order, dan juga company name dari tabel shipper yang kita aliaskan sebagai shipper name. Nah, lalu kita fromkan dari tabel customer yang kita aliaskan sebagai C, lalu order kita aliaskan sebagai O, yang dimana yang kita dasarkan berdasarkan foreign key customer ID yang ada pada tabel order. Lalu kita joinkan juga dengan shipper yang didasarkan pada foreign key yang ada, yaitu shipper ID yang ada pada tabel shipper. Nah, jadi bisa kita lihat hasilnya terdapat company name, order ID, order date, dan shipper name. Selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada select lebih dari 2 tabel, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Pada query tersebut dilakukan pengambilan data dari tabel-tabel customer, order, shippers, dan employees untuk mendapatkan informasi tentang nama perusahaan, customer, ID order, tanggal order, serta nama perusahaan shipper yang mengirimkan barang. Dengan melakukan join antara tabel customer, order, shipper, dan employees dengan memanfaatkan kondisi var yang sesuai, kita dapat mengambil data yang mencakup nama perusahaan customer, ID order, tanggal order, serta nama perusahaan shipper yang mengirimkan barang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hasil query diurutkan berdasarkan tanggal order dan dapat kita lihat pada hasil yang ada di bawah ini. Baik, next. Nah, selanjutnya tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nah, pada query tersebut dilakukan pengambilan data dari tabel-tabel suppliers, produk, dan kategori untuk mendapatkan informasi dengan nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai oleh supplier tersebut. Data diambil hanya untuk produk dengan harga satuan antara 5 hingga 10. Dengan melakukan join antara tabel supplier, produk, dan kategori dengan memanfaatkan kondisi barang yang sesuai, kita dapat mengambil data yang mencakup nama supplier dan nama kategori barang yang disuplai oleh supplier tersebut dengan syarat harga satuan pokok produk berada di antara 5 hingga 10. Nah, hasilnya dapat dilihat di hasil query yang ada di bawah ini. Baik, next. Selanjutnya, nomor 2, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian.
Nah, pada query tersebut, pengambilan data dari tabel employees untuk mendapatkan informasi tentang nama lengkap karyawan serta nama lengkap pimpinan dari setiap. Pada query tersebut, di sini terdapat select C company, kemudian kita milih order, kemudian order date dari tabel customer, di mana customer di join order, kita mengambil foreign key dari customer ID untuk di set di order, di mana country-nya itu USA. Next. Kemudian di sini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order dengan tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, dilakukan setelah tahun 1997. Select C company name, kemudian ada order ID, order date, company name sebagai shipper name. Kemudian kita milih dari tabel customer, kemudian kita join order O untuk mengambil foreign key dari customer ID untuk di-set di O yang ada di order. Kemudian kita join shippers untuk mengambil foreign key dari ship via yang berasal dari order. Kemudian ini ada join employees yang di-set di I untuk mengambil foreign key yang berasal dari country. Kemudian kita ekstrak berdasarkan yang diminta oleh soal, yaitu dilakukan setelah tahun 1997. Dan pengirimannya sama dengan asal employee. Nah, hasil query-nya dapat dilihat di bawah. Untuk selanjutnya, yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Pada query tersebut, dilakukan pengambilan data dari tabel-tabel supplier, produk, dan kategoris untuk mendapatkan informasi tentang nama supplier serta nama kategori barang yang disuplai oleh supplier tersebut. Data diambil hanya untuk produk dengan harga satuan antara 5 hingga 10. Dengan melakukan join antara tabel supplier, produk, dan kategoris dengan memanfaatkan kondisi where yang sesuai, kita dapat mengambil data yang mencakup nama supplier dan nama kategori barang yang disuplai oleh supplier tersebut dengan syarat harga satuan produk berada di antara 5 hingga 10. Oke, next. Nah, selanjutnya self join dan outer join. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, jawabannya yaitu dalam relasi many to one antara tabel E1 dan E2, key pada tabel E2 akan digunakan untuk melakukan join antara kedua tabel tersebut. Tabel E2 akan menjadi manajer karena memiliki relasi one dalam proses join key pada tabel E2. Akan berperan sebagai foreign key yang terhubung dengan primary key pada tabel E1 untuk menggabungkan data dari kedua tabel tersebut. Selanjutnya self join dan outer join, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 sama dengan many, E2 sama dengan one. Pada query tersebut dilakukan pengambilan data dari tabel employees untuk mendapatkan informasi tentang nama lengkap karyawan atau employee serta nama lengkap pimpinan, manager dari setiap karyawan. Query ini menggunakan konsep self join pada tabel dengan memanfaatkan kolom reports to yang menunjukkan ID dari pimpinan setiap karyawan. Dengan menggunakan self join dan memanfaatkan kolom reports to, kita dapat mengambil data yang mencakup nama lengkap karyawan serta nama lengkap pimpinan, manager name dari setiap karyawan. Nah, hasil query-nya dapat dilihat di sebelah samping kanan bawah. Di sini menampilkan nama lengkap dan juga nama pimpinannya. Next. Baik, untuk selanjutnya tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Pada query tersebut digunakan untuk mengambil informasi yaitu employees, kemudian manager dari tabel employee. Query ini menggunakan self join untuk menghubungkan karyawan dengan entitas pimpinannya berdasarkan kolom employee ID dan report to. Dengan menggunakan self join dan memanfaatkan kolom employee ID dan report to, kita dapat mengambil data yang mencakup nama lengkap serta nama lengkap pimpinan, manager name dari tabel employee. Hasil query akan menghasilkan pasangan karyawan dan pimpinannya, termasuk karyawan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini dapat dilihat dari
nomor 1 sampai nomor 8 itu mereka memiliki pimpinan, sedangkan nomor 9 dan 10 tidak. Oke, next. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang modul 15 praktikum sistem basis data. Materinya yaitu adalah group by. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diaul Faruk dengan NIM 2224 1010 2018. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Taqidin Alfaras dengan NIM 2224 1010 2024. Lalu teman saya Nama saya Ahmad Azril Amaldani dengan NIM 2224 1010 2037. Untuk soal yang pertama yaitu adalah soal mengenai group by. Soal 1 yaitu tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee-nya. Untuk query-nya adalah select employee ID, concat first name, petik spasi petik last name as employee name, kemudian count od.product ID as total product sold from employees A, join orders O on A employee ID dengan O employee ID, join order details OD on O order ID sama dengan OD order ID, group by employee ID, employee name. Maksudnya bagaimana? Yang pertama yaitu adalah select, tampilkan employee ID dari tabel E, kemudian concat yaitu menyatukan first name dan last name ditampilkan sebagai employee name. Kemudian count ini adalah fungsi agregat di mana dia menghitung berapa banyak instance yang ada di dalam sebuah tabel. Jadi yang dihitung dari product ID-nya, dari tabel OD, order details, ditampilkan sebagai total product sold atau barang yang pernah total barang yang dijual oleh setiap employee-nya. From employee A, dari tabel employee dialiaskan di sini E, kemudian dijoinkan orders O dengan employee ID, di mana yang sama itu kolomnya itu ya adalah employee ID di tabel employee dan employee ID di tabel orders. Kemudian dijoinkan lagi order details OD on O order ID, dan di order details sama yaitu order ID. Kemudian di group by dikelompokkan berdasarkan yang pertama employee ID-nya dari tabel employee dan employee name. Yang tadi di sini sudah dibuat. Untuk hasil outputnya seperti ini. Jadi seperti soal yang diminta dari soal, kita diminta untuk menampilkan ID employee, kemudian nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang sudah dijual oleh setiap employee-nya. Jadi Michael, contohnya yang di line pertama ini, Michael Suyama ini sudah menjual sebanyak 168 produk. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Untuk query-nya yaitu adalah select employee ID, concat first name, petik spasi petik last name as employee name, max product name as most expensive product from employees A, join orders on A employee ID sama dengan O employee ID, join order details OD on O order ID sama dengan OD order ID, join product
P on OD titik product ID sama dengan P titik product ID. Kemudian group by employee ID, employee name. Di sini untuk maksudnya bagaimana? Pertama select, tampilkan employee ID, concat first name, petik spasi petik last name, yaitu menggabungkan first name dan last name sebagai employee name. Kemudian max ini mencari barang termahal yang pernah dijual setiap mobilnya. Pencarian termahal dari product name. Kemudian dialiaskan sebagai atau ditampilkan sebagai most expensive product. From employees A, jadi mengambil dari tabel employees yang dialiaskan sebagai E. Kemudian dijoinkan orders yang dialiaskan sebagai O on, di mana employee ID di E itu sama dengan employee ID di O. Kemudian dijoinkan lagi order details dialiaskan sebagai OD, di mana order ID itu di O sama dengan order ID OD atau order details. Kemudian join lagi products P dialiaskan sebagai P di product ID, di mana product ID di order details itu sama dengan product ID di produk. Kemudian di group by atau dikelompokkan berdasarkan employee ID dari tabel employee dan employee name. Di sini bisa dilihat dari hasilnya, tampilkan ID employee dari soal ya, tampilkan ID employee, kemudian employee name, serta barang termahal yang dijual setiap employee-nya. Jadi setiap employee-nya ini rata-rata menjual barang termahal, yaitu adalah nama produknya itu Zansi Koken ya. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya nomor 3, yaitu tampilkan ID user, nama perusahaan customer, banyak barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Jadi di sini kita menggunakan 3 tabel, yaitu tabel customer, order, dan order detail. Untuk query-nya yaitu, kali kita memanggil select customer ID pada tabel customer, lalu company name pada tabel customer, dan lalu ada count berguna untuk menghitung jumlah produk ID yang ada pada order detail, lalu kita aliaskan sebagai barang yang pernah dibeli. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan 3 tabel yang untuk digabungkan, yaitu pertama kali kita menggunakan from customer yang kita aliaskan sebagai C, lalu join order yang kita aliaskan sebagai O berdasarkan foreign key customer ID yang ada pada tabel customer. Lalu kita joinkan juga pada order detail yang kita aliaskan sebagai OD yang kita dasarkan sebagai pada foreign key order ID yang berasal dari tabel order. Lalu kita kelompokkan berdasarkan customer ID dan juga company name. Jadi kita menggunakan group by yang dimana kita ambil kolom customer ID pada tabel customer dan juga company name pada tabel customer. Nah, bisa dilihat di samping terdapat customer ID, company name, dan juga barang yang pernah dibeli. Hasil dari count, menghitung jumlah produk dari order detail. Lalu selanjutnya nomor 4, yaitu tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Di sini kita membutuhkan 3 tabel, yaitu customer, order, dan juga order detail. Untuk query-nya, kita pertama kali menggunakan select memilih kolom customer ID pada tabel customer, lalu company name pada tabel customer, lalu kita menggunakan sum atau jumlah di antara
unit price dari order detail dan juga quantity dari order detail. Lalu kita aliaskan sebagai total nilai pembelian. Nah, lalu untuk kita menggunakan 3 tabel, jadi kita pertama kali menggunakan from dari customer yang kita aliaskan sebagai C, lalu join order yang kita aliaskan sebagai O berdasarkan customer ID yang ada pada tabel customer. Lalu kita menggunakan join order detail yang kita aliaskan sebagai OD yang didasarkan dari order ID yang ada pada tabel order. Lalu kita mengelompokkan berdasarkan customer ID dan juga company name. Jadi kita menggunakan query group by customer ID yang dimana itu dari tabel customer dan juga company name yang berasal dari tabel customer. Nah, untuk query-nya, untuk hasil outputnya, yaitu bisa lihat di samping ada customer ID, company name, dan juga total nilai pembelian. Selanjutnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Di sini dari code-nya dapat dilihat, dari query-nya dapat dilihat select supplier, supplier ID, kemudian suppliers company name, on product supplier ID as total product sold. From suppliers join products on supplier ID, supplier ID sama dengan product supplier ID. Group by suppliers ID, suppliers company name having con produk lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Nah, query di atas digunakan untuk menampilkan ID dan nama perusahaan supplier dari sebentar. Query di sini kita milih supplier ID, kemudian supplier name dari supplier ID sebagai total product sold dari suppliers, join product on supplier ID. Di sini mengambil foreign key supplier ID yang berasal dari supplier untuk menampilkan produk. Kemudian group by supplier ID dan company name di mana produk ID lebih besar daripada 0. Dapat dilihat di sebelah kanan hasil query-nya. Kemudian next. Kemudian berikutnya tampilkan ID dan nama supplier dari Germany serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Di sini query di atas digunakan untuk menampilkan ID dan nama perusahaan supplier dari Jerman beserta jumlah produk yang telah terjual untuk setiap supplier. Di sini yang pertama yaitu select, memilih kolom supplier ID, company name, dan count product supplier ID sebagai total product sold atau produk yang terjual. Kemudian from, menentukan tabel yang digunakan yaitu tabel supplier. Kemudian ada join, menggabungkan tabel supplier dengan tabel produk berdasarkan kolom supplier ID. Kemudian ada menambahkan kondisi where untuk memfilter, yaitu untuk supplier yang berasal dari Jerman atau country-nya Jerman. Kemudian group by, mengelompokkan hasil berdasarkan kolom supplier ID dan company name dari tabel suppliers. Kemudian yang terakhir yaitu having, untuk memfilter hanya supplier yang memiliki jumlah produk terjual lebih dari 0. Nah, di sini dapat dilihat dari query di mana supplier memiliki quantity yang lebih dari 100. Next. Baik, berikutnya tampilkan ID, nama supplier dari Jerman, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Nah, di sini query di sini digunakan untuk menampilkan ID supplier, nama kontak supplier, dan total kuantitas produk yang telah dijual oleh setiap supplier dari Jerman dengan syarat bahwa total kuantitas tersebut harus lebih dari 100.
Yang pertama yaitu select, milih kolom supplier ID, contact name, dan quantity dari tabel yang sesuai. Kemudian menentukan tabel utama yang digunakan adalah query supplier. Kemudian yang ketiga yaitu join, menggabungkan tabel suppliers dengan tabel produk berdasarkan kolom supplier ID untuk menghubungkan informasi produk dengan supplier yang bersangkutan. Selanjutnya tabel produk digabungkan dengan tabel order detail berdasarkan kolom produk ID. Kemudian kita menambahkan kondisi where untuk memfilter hanya supplier dari Jerman dengan menggunakan ekspresi country I like Germany. Kemudian ada group by, mengelompokkan hasil berdasarkan kolom supplier ID, contact name, dan quantity. Kemudian yang terakhir having, yaitu menambahkan kondisi having untuk memfilter hanya total kuantitasnya lebih dari 100 yang ditampilkan. Nah, di sini dapat dilihat di sebelah kanan hanya ada 3 supplier yang total kuantitinya itu lebih dari 100. Baik, selanjutnya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.